Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Baik, teman-teman, kita berjumpa lagi di channel banghaji.com ya. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang tutorial kita, yaitu tentang PDO dan MySQL ya. Baik. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang aturan-aturan apa yang harus dipersiapkan. Mudah-mudahan itu sudah siap semuanya. Terakhir kita telah bikin folder kerja namanya app garis mendatar inventaris ya. Kemudian kita juga sudah buat database namanya app underscore inventaris ya. Nah, di video kali ini kita akan bikin semua tabel yang kita perlukan untuk tutorial kita ini ya. Jadi diharapkan nama databasenya itu sudah ada ya, dan adminer dan web servernya juga sudah terinstall yang bisa kita gunakan langsung ya. Baik, langsung saja kita akan membahas tentang database, makanya kita akan segera masuk ke materinya ya. Baik, seperti ini kita akan lihat dulu untuk strukturnya. Mohon maaf ya, ini ketutup video saya ya, saya kecilin dulu kayak seperti ini ya. Baik, di sini di video sebelumnya, sorry ya, agak belepotan ini ngomongnya. Di video sebelumnya saya sebutkan ada dua buah database. Salah lagi ya, ada dua buah tabel yang akan menjadi master tabel, yaitu tabel ruangan dan juga tabel jenis barang ya. Ini ruangan tempat naruh barangnya di mana, ini jenis barangnya apa, kemudian akan ada barangnya sendiri ya, data barangnya sendiri yang kemudian itu akan masuk ke dalam inventaris ya, gitu ya. Jadi ada 4 buah tabel yang akan kita buat dengan konsep relasi seperti ini ya. Jadi tadi kenapa disebut dengan data master untuk ruangan dan jenis, karena dia tidak perlu data yang lain ya, justru dia yang akan diperlukan oleh tabel-tabel yang lain. Seperti ini kalau kita lihat ya, konsep database-nya ini adalah dia diperlukan ya, artinya dia akan mengisi ke inventaris. Ini panahnya ya, diperhatikan karena ini dasar gitu ya, saya juga nggak terlalu dalam nanti membahasnya, kita akan bahas yang penting-penting saja. Jadi jenis ID juga akan dimasukkan datanya ke dalam data barang gitu ya. Maka data barang ini nanti tidak sebagai data master full, tapi dia akan jadi data master juga untuk tabel inventaris gitu ya. Jadi ini setengah master lah gitu ya, yang suhunya benar-benar itu adalah ruangan dan jenis. Kemudian ini ilmunya masih setengah lah bahasanya gitu ya. Dia masih perlu tabel lain ya, yaitu tabel jenis gitu ya. Tapi dia akan diperlukan di dalam tabel inventaris kayak gitu. Nah, sampai situ dulu ya. Kita akan masuk ke pembuatan untuk tabel-tabelnya dan field-fieldnya ya. Baik, kita ke adminernya ya. Oke, silahkan dibuka, login ya ke adminer. Kemarin kita sudah buat nama database ini ya, app inventaris ya. Kita klik saja. Nah, untuk bikin tabelnya ini agak cepat ya. Create tabel ya. Tabel pertama yang akan kita buat itu adalah tabel yang pertama kita buat adalah tabel ruangan. Oke, seperti ini. Sebentar ya. Oke, namanya ruangan, engine-nya kosongin dan sebagainya ya. Kita akan langsung masuk ke sini. Kita kasih nama ruangan, untuk nama fieldnya ruangan underscore ID. Ingat kita syaratnya kemarin ya. Kemudian tipenya adalah integer, lengthnya, panjangnya nggak usah panjang-panjang, cukup 3 aja. Kemudian itu untuk ukuran ya. Untuk ukurannya, kemudian kita set dia AI, jadi auto increment. Jadi ketika kita nambah data, dia akan nambah otomatis ya. Nambah otomatis 1, 2, 3 dan sebagainya gitu ya. Untuk data primary key-nya itu. Kemudian yang selanjutnya keterangannya kasih aja di sini ya. Misalnya ID ruangan. Ini jadi apa? Jadi primary key, jadi kunci utama. Jadi kalau ngapus nanti dia pakai ini dasarnya. Lanjut yang kedua, ruangan nama. Jadi kita balik gitu ya. Kemudian tipenya adalah varchar. Mana dia varchar? Oke, ini ya. Batasi aja jumlahnya, misalnya hanya 30 saja karakternya.
Ini kasih nama, keterangannya nama ruangan. Nah, komen yang ada di sini fungsinya sebagai kamus data ya. Jadi kita tahu tuh itu field itu buat apaan gitu. Kemudian ruangan underscore status. Nah, ini fungsinya untuk apakah ruangan itu dipakai apa enggak kayak gitu ya. Ruangan underscore status ya. Kemudian tipenya adalah enum. Mana enum ya? Ini bisa dipencet langsung gitu ya. Nah, ini langsung enum, kemudian klik di sini. Pilihannya adalah 0, kemudian enter 1 gitu ya. Nah, defaultnya kita klik centang di sini. Klik centang di sini, defaultnya adalah 1. Nah, misalnya kita bikin keterangan aja ya. 1 tuh maksudnya dipakai ruangannya. Dipakai. Kemudian kalau 0 itu sama dengan tidak. Itu misalnya kosong gitu ya. Nah, untuk tabel ruangan cukup seperti ini ya. Saya jelaskan yang enum ini tadi. Enum ini maksudnya isinya itu sudah kita tentukan duluan gitu ya. Jadi tinggal nanti isinya antara 0 dan 1 saja. Kayak gitu. Itu dibatasi ya. Sedangkan kalau varchar dan sebagainya itu kan bisa di macam-macam isinya gitu ya. Nah, kalau enum itu kita batasi 0 dan 1. 0 berarti nggak dipakai ruangannya. Jadi nanti nggak tampil tuh di pilihan ruangan. Nah, kalau dia 1 berarti dipakai bisa dipilih gitu ya. Lanjut ya. Nah, ini kalau sudah seperti ini kita klik tombol save saja. Oke, jadi ya. Nah, kalau kita buktikan seperti ini, diklik app inventaris, ini nama database. Nah, ini ada satu buah tabel. Kalau klik lagi, nah ini adalah struktur yang kita buat tadi. Lanjut ya. Lanjut, kita buat untuk tabel yang kedua. Sebentar ya, tabel yang kedua mana ya? Oke, tabel yang kedua tuh jenis ya, tabelnya. Nah, dah ke sebelah kiri ya. Ini ada create table lagi. Oke, seperti ini. Langsung aja jenis. Engine dan sebagainya biarin aja. Kemudian namanya jenis. Field pertama adalah jenis ID. Ini sama integer. Kita kasih panjangnya 3 juga ukurannya. AI-nya jangan lupa diklik. Kemudian defaultnya kosongin. Ini ID jenis barang misalnya gitu ya. Ini jadi primary key PK, kasih keterangan gitu. Yang kedua, jenis nama. Kenapa di depannya ada jenis lagi ya? Nah, ini untuk memudahkan saja yang saya sampaikan sebelumnya di video pertama ya, bahwa itu untuk mempermudah, friendly, sekaligus kita nanti enak tuh ketika kita gabung-gabung, kita tahu oh ini namanya ini dari tabel ini gitu ya. Kemudian nama jenis barang gitu ya. Oke, ini hanya 2 aja yang untuk tabel jenis, kita save saja langsung. Oke, seperti itu ya. Sudah ada 2 buah tabel nih kalau kita lihat di sebelah sini. Kemudian untuk tabel barangnya, tabel barang, create lagi ya. Namanya barang. Kemudian kolom pertama, field pertama barang, ID, integer, tipenya kita kasih di sini 7 karena nanti untuk 7 digit lebih bisa gitu ya. AI-nya diaktifin, jangan lupa ID barang. Saya sering typo ya, IP barang ini primary key. Oke, yang kedua nama barangnya barang underscore nama, tipenya varchar ya. Kita kasih nggak usah panjang-panjang ya, 40 aja, 40 karakter. Ini nama barang. Selanjutnya yang ketiga adalah keterangan barangnya. Nah, barang keterangan atau deskripsi ya. Keterangan tipenya adalah teks. Jadi ditekan T aja gini ya. Nah, ini kepilih ya. Teks. Ini kosongin aja. Kemudian keterangan barang. Apalah keterangannya terserah nanti ya. Oke. Kemudian jenis ID. Nah, ini jenis ID di sini maksudnya adalah dia jenisnya apa nih? Yaitu ngambil dari mana? Ngambilnya dari tabel jenis yang kita buat tadi. Ya, nah tipenya jenis kalau di sini. Ini jangan kita pakai ini ya, karena kita nggak pakai relation yang untuk InnoDB, kita pakai yang apa namanya, yang logic. Jadi ini tipenya adalah integer sesuai dengan tipe yang sebelumnya tadi. Tipenya adalah integer saja. Yang tadi jenis itu 3 ya, panjang ukurannya. Nah, di sini ID jenis. Nah, ini dalam kurung FK atau foreign key. Jadi dia kalau kita kembali ke sini tadi ya.
Nah, waduh, kecilin lagi dong. Nah, ini ya, jenis ID itu masuk di sini ya. Jadi dia akan baca nanti ke tabel jenis gitu ya. Paham ya? Lanjut deh. Udahlah, ukurannya segini aja ya untuk videonya. Ya, video saya. Oke, ini sudah cukup ya. Saya klik save. Jadi barang ada 4 buah field. Kemudian yang selanjutnya untuk tabel yang keempat. Tabel yang keempat create table. Kemudian itu inventaris ya, inventaris, namanya inventaris, bedain sama nama tabel tadi. Nama tabelnya adalah ini, app inventaris. Ini nama nama databasenya app inventaris, ini nama tabel. Lanjut, inventaris ID, tipenya integer, kita kasih 11 biar banyak di situ bisa ya, auto increment juga. Kemudian ID inventaris, ini primary key. Jadi kalau hapus nanti rujukannya ke sini. Kemudian barang underscore ID. Nah, barang underscore ID ini juga merujuk ke tabel barang ya, tapi tipenya kita bikin integer. Tadi kalau nggak salah berapa ya? 7 ya kalau nggak salah ya. Lengthnya 7, bikin aja 7 lah. Kemudian ini ID barang dalam kurung FK, ini foreign key ya, kunci tamu, dia nanti akan diambil dari tabel barang. Lanjutnya inventaris underscore QTY, maksudnya quantity, jumlah barangnya itu, jumlah inventarisnya ada berapa sih gitu ya. Nah, tipenya integer, jumlahnya 3, jumlah karakternya ada 3. Ini jumlah barang ada berapa gitu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir ada ruangan underscore ID. Nah, ini barang ini ada di ruangan mana gitu ya. Jadi yang inventaris ini nih barangnya apa, kemudian jumlahnya berapa, di mana tempatnya. Nah, itu integer juga ya, karena kita udah bikin itu panjangnya 3. Nah, ini masukin sini ID ruangan dalam kurung foreign key juga. Oke, ada 4 ya. Kalau kita balik ke sini ada 4, hampir 2 ini adalah dari tabel lain ya. Ini dari tabel lain nih. Ini dari tabel barang datanya, yang ini dari tabel ruangan. Yang murni punya inventaris itu hanya inventaris ID sama inventaris QTY ya. Kita lanjut aja. Ini kita save. Oke, kita udah punya 4 nih. Udah punya 4 buah tabel masing-masing kayak gini strukturnya. Silahkan nanti di pause kemudian diketik ya untuk ngikutin ya. Saya lanjutkan dengan isinya ya, kita akan ngisi data. Oke ya, kita lanjutkan. Jadi untuk ruangan dulu ya, caranya gimana? Yang pertama adalah klik di nama tabelnya ini ya, ruangan, atau bisa juga dari select ini untuk menampilkan datanya. Ini belum ada datanya ya. Kita klik new item buat ngisi ya, new item. Oke, data pertama karena isinya auto increment ya, otomatis kita nggak perlu ngisi ya, langsung ke sini saja. Saya langsung isi gini aja, lab dasar komputer misalnya gitu ya. Ini statusnya kita bikin 1, kemudian karena saya mau ngisi lagi, saya klik save and insert next ya. Oke, tadi sudah ada 1 masuk ya. Kemudian ada lab digital misalnya. Nah, ini dimatikan misalnya, nggak difungsikan ruangannya. Oke, klik 0 gitu ya. Terus lanjut aja. Lab dasar pemrogramer. Nah, ini diaktifkan misalnya ya. 1, save. Lalu lab robotika. Nah, ini aktif juga, ruangannya dipakai. Save lagi karena saya mau nambah. Kemudian lab database aktifin. Kemudian tambah lagi datanya lab bahasa. Nah, lab bahasa ini nggak diaktifin ya, saya save aja. Oke, total ada 6 data yang saya masukin seperti ini. Nah, nanti akan kita lihat ya buat filter, jadi yang 0 ini nggak tampil kayak gitu ya. Nah, kita lanjutkan untuk mengisi data yang lain ya.
Ya, yang berikutnya adalah untuk data jenis ya. Klik jenis, kemudian new item. Nah, beda sama yang tadi. Ini kita kasih aja ya. Angka 2 misalnya gitu. Jadi sebenarnya auto increment itu ketika kita tambahkan ada angkanya yang terakhir, dia akan nyambung lagi nanti ya. Nah, ini angka 2, yang berikutnya nggak boleh 2 lagi karena dia nggak bisa sama gitu ya. Nah, selanjutnya namanya adalah kelistrikan misalnya gitu ya. Ini alat-alat kelistrikan jenisnya. Lalu saya lanjutkan ketiga ya, mebler ya, barang-barang seperti lemari dan meja kursi ya. Lalu saya lanjutkan lagi, ini yang keempat, atau nggak usah diisi juga nanti akan 4 ya. Trainer gitu ya, save. Tuh kan langsung 4 ya. Sip. Jadi untuk data jenis sudah masuk. Kita lanjut ke data barang. Data barangnya nggak usah banyak-banyak lah, kita pasang 2 aja ya. Klik barang, lalu new item, barangnya auto increment dari 1 ya, jadi kita nggak usah isi, kita isi di sini aja, digital, nama barangnya trainer, keterangannya misalnya gini, bahan kayu atau mika, itu untuk praktikum digital misalnya gitu ya. Lalu jenisnya apa nih? Nah, jenisnya isi dulu secara manual ya. Saya masukin 4 dulu deh. Gitu. Lanjut data kedua. Sambil di post di back sedikit untuk videonya ya, biar nggak ketinggalan. Karena ini supaya durasinya nggak terlalu panjang. Meja praktikum. Nah, ini bahan kayu. Misalnya keterangannya gitu ya. Bahan kayu maupun ukurannya berapa kali berapa misalnya gitu ya. Kemudian ini jenisnya 3, saya save aja karena kita punya 2 data saja, kita masukkan. Baik. Nah, lanjut ya. Terakhir kita masukkan inventaris. Nah, inventaris ini dia punya relasi ke 2 tabel, yang tabel satunya ke tabel yang satunya lagi. Kita masukin dulu datanya. New item. Gini aja ya caranya. Ini ikutin aja pokoknya. 1, ID barangnya 1, inventarisnya 9, KTY-nya ya. Kemudian ruangannya berapa tadi ya? Sebentar ya. Saya cek dulu. Oh, bebas aja lah dulu ya. 3 misalnya gitu. Kemudian inputkan lagi 1 ya, untuk data berikutnya 2, barang ID-nya 2, KTY-nya 3. Kemudian ruangan ID-nya misalnya 2 ya. Saya save. Gini dah, cukup seperti ini. Coba kita lihat dulu ya, ruangan 3 itu sama 2 itu apa ya. Klik di sini ya, di nama selectnya ini. 2 dan 3 itu apa ya. 2 itu di lab digital, 3 itu di lab dasar pemrograman. Oke aja lah ya. Oke aja, nggak masalah. Nah, kita sudah bahas tentang bagaimana membuat database-nya di video sebelumnya, kemudian di sini membuat tabel dan juga field-fieldnya, dan juga konsep relasi secara logik ini tadi ya. Nah, ini adalah dasarnya. Kemudian di video selanjutnya kita akan bahas bagaimana caranya menggabungkan semua ini ke dalam satu buah view ya. Jadi kita bikin view-nya untuk datanya ini biar masuk semua nih. 4 tabel ini semuanya masuk dengan tabel utamanya inventaris. Nanti dia baca barangnya apa namanya, kemudian jenisnya apa, dan ruangannya apa gitu ya. Baik, hampir 20 menit ya. Saya kira cukup dulu untuk video yang kedua ini di tutorial PDO dan MySQL level dasar ya. Untuk project kita membuat aplikasi inventaris barang ya. Kita ketemu di video selanjutnya, kita bahas tentang bagaimana membuat view database ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.